Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di pembelajaran yang dimana insya Allah kita penuh dengan keberkahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa lebih dulu. Jadi berdoa hari ini langsung saja Bapak pimpin. Semuanya tadahkan tangan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Insyaallah dengan berdoa hari ini kita semangat dalam melakukan pembelajaran dan insyaallah dengan penuh keberkahan. Adapun kompetisi dasar yang kalian terima atau pembelajarannya hari ini, yang pertama menerima kebenaran adanya makhluk malaikat Allah, adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Yang kedua, menunjukkan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Yang ketiga, menanalisis tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis keterkaitan sifat malaikat dan setan dengan perilaku manusia. Jadi hari ini kita belajar di bab berapa? Ya, di bab 7, yang dimana kita membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Adapun pembelajaran hari ini kita yang pertama membahas tentang apa? Ayo, ya sebelum mulai pembelajaran Bapak ingin mengabsen lebih dulu. Nah, Bapak sedikit lupa. Nah, saking semangatnya sudah dalam belajar, hendak belajar. Ya, Bapak absen lebih dulu lah. Windy, Anya, Rusita, Hodlari, Yulfahmi Arif, Nisa Sabian, Aril, Marfuah. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah, jadi hari ini semuanya hadir. Jadi kita harus semangat ya dalam pembelajaran. Ya, yang pertama kita hari ini membahas tentang apa? Pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Jadi di sini adakah yang sudah tahu apa itu pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Hah? Kedingat? Oh, sedikit lupa. Jadi Bapak jelaskan lebih dulu lah. Jadi menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Artinya dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat itu sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Nah, artinya mereka diciptakan dari nur cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar atau diraba. Nah, jadi kada mungkin kita bisa melihat malaikat kayak Windy, Rusita. Nah, ada mungkin kalau melihat malaikat, pernahkah? Nah, kada mungkin. Iya. Yang kedua, dalil tentang jin, iblis dan setan. Nah, jadi dalil tentang adanya malaikat kita bisa mengambil dalam surah Al-Hajr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Nah, jadi dalil tentang adanya malaikat itu ada dalam surah Al-Hijr ayat 30. Misalnya dalil tentang para jin Pak, kayak Pak. Nah, jadi dalil tentang adanya jin itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 27. Nah, jadi Bapak bacakan pulang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian hai manusia dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, dalam surah Al-A'raf ayat 27. Nah, jadi surah Al-Jin tadi yang Bapak bacakan tadi ada pulang. Dalil tentang iblis dan setan. Nah, dalil tentang iblis dan setan ada juga dalam surah apa Pak? Nah, kita mengambil pulang dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fi ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum adu mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat
168. Nah, jadi dalil tadi Bapak sudah bacakan, insya Allah kalian ingat. Nah, tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya. Nama dan tugas malaikat pasti ingat kala. Adapun tugas-tugas malaikat yang dilaksanakan 10 malaikat, yaitu ingat kala, pasti ingatlah. Sedikit lupa. Jadi Bapak jelaskanlah. Jadi malaikat Jibril tugasnya apa? Yaitu bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Iya. Yang kedua malaikat Mikail apa tugasnya? Aduh, mungkin kan ingat kelas 7 sudah. Ya, malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga malaikat Israfil, artinya bertugas meniup sangkakala. Dan malaikat Ijrail, malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nangkir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Nah, malaikat Rakib dan Atid bertugas mencatat baik dan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin. Insya Allah. Sifat-sifat malaikat apa-apa. Jadi yang pertama, malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Nah, artinya seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. Dan yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat saja takut. Nah, jadi jangan sampai kita merasa berani atau menentang, jangan sampai. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Nah, yang kelima, mempunyai sifat malu. Nah, kita ingin punya sifat malu, tapi kadang kita salah. Kadang kita ingat sama sekali lawan malu, kadang merasa malu. Dan bila terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung, bisa terganggu. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Dan yang ke-8, mampu mengubah wujudnya, bisa berubah wujud. Yang ke-9, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, jadi jin, iblis dan setan tadi pengertiannya, kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup. Dari panca indera, jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ya, diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi 2 macam. Nah, jadi jinnya ada 2 macam. Yang pertama, jin kafir. Apa itu jin kafir? Yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jin Islam setelah mendengar ayat Al-Qur'an, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Adapun kita tadi jin sudah lah, hari ini kita iblis pulang. Nah, adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblis, yang artinya putus asa, artinya dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitana, yang artinya jauh. Nah, maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Sifat-sifat para perilaku jin, iblis dan setan pulang. Jadi malaikat sudah lah. Jadi kali ini kita tentang sifat-sifat jinnya. Dan sifat-sifat jin yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Jadi manusia tidak bisa melihat jin. Dan diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, bila malaikat tadi cahaya, sedangkan jin apa? Ya, api. Yang ketiga, ada yang mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti jin tadi ada 2 loh, ada jin Islam, jin muslim atau jin kafir. Dan perilaku jin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan dan perangai jin mirip manusia. Nah, karena jin seperti manusia, mereka ada yang baik dan jahat, ada yang muslim dan ada juga yang kafir. Misalnya sifat iblis dan setan kayak apa? Jadi sifat iblis dan setan adalah tidak dapat dilihat oleh indera manusia juga. Jadi kalau juga melihat seperti halnya malaikat dan jin. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang ketiga, angkuh, sumbung seperti dasar yang setan atau iblis. Nah, jadi jangan sampai kita merasa sumbung. Ini sama kan lawan setan, jangan sampai. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi para setan atau iblis ini kada matinya selalu mengganggu umat manusia.
dan perilaku iblis dan setan. Apa perilakunya? Mengingkari perintah Allah, tidak mau menghormati Adam. Nah, seperti halnya yang rancak didengar di ceramah, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Gitu buah apa? Buah kuldi. Iya. Menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat serta menggoda manusia agar tidak menyeleweng dari Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Setan dan iblis itu senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Yang ketiga, yang keempat yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Ya, jadi hikmah kita beriman tuh kayak apa garang? Jadi kita bahas hari ini juga supaya kalian bisa. Yang pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan. Nah, setelah kita belajar tadi apa itu jin, malaikat, lawan setan atau iblis, kita bisa mempertebal keimanan ketakwaan, artinya bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sekalipun. Nah, sedangkan manusia kadang keluh kesah sedikit aja diuji Tuhan, lu abut segala macam, misalnya contohnya harus hitam, misalnya duit habis tuh nah sebuah cobaan abut jual. Nah, malaikat tidak, jadi kada kawa seperti kita. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya, artinya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Dan kita dijadikan contoh. Nah, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah alam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, merupakan motivasi, artinya bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Nah, jadi kita merasa takut melakukan sebuah kejahatan karena malaikat itu selalu akan mencatat. Nah, jadi lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti langkah setan yang terkutuk. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, apa-apa tadi belajarnya deh? Masa ingat? Nah, jadi kita tadi belajar tentang pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang kedua, dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Tadi kita belajar juga, pasti ingat, tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Dan yang terakhir tadi ada membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Nah, jadi Bapak ingin salah satu dari kalian merangkumkan, rangkumannya apa yang kita bahas hari ini, supaya bukti kalian tuh ada memahaminya. Jadi Bapak persilakan kepada salah satu murid Bapak untuk membacakan rangkuman atau yang kalian dapat hari ini. Ya, Bapak persilahkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun Ridani Pak ingin merangkumkan yang Bapak jelaskan tadi. Jadi iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Artinya iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini tadi adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Nah, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Nah, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para nabi dan rasul. Jadi seperti halnya yang Bapak jelaskan tadi, malaikat adalah salah satu jenis makhluk gaib tak dapat dilihat dan dicipta Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Malaikat tidak memerlukan apapun yang bersifat fisik atau jasmani. Sedangkan jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi dan atau merahasiakan. Maksudnya adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, diciptakan dan dari api. Sedangkan iblis tadi apa? Iblis tadi seperti yang diciptakan tadi Pak, diciptakan seperti halnya dari api juga, dan mereka selalu menggoda umat manusia. Begitulah Pak rangkuman dari saya yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ridani yang telah
memberikan sebuah rangkuman dari penjelasan Bapak. Nah, jadi karena Rejani sudah memberikan sebuah rangkuman, insya Allah pembelajaran hari ini kita penuh dengan keberkahan. Nah, semoga kita bisa mempelajari lebih baik atau mentalaah kembali apa yang kita jelaskan, Bapak jelaskan tadi. Dan semoga kalian jangan merasa putus asa, artinya selalu semangatlah dalam pembelajaran. Ingat pesan Bapak tadi, jangan putus semangat dalam sebuah pembelajaran. Karena pembelajaran hari ini waktunya sudah habis, Bapak ingin memberikan sebuah soal. Nah, jadi buka halaman 139. Nah, situ ada uji kompetisi. Kalian jawab dan tulis soalnya dan jawabannya, pilih salah satu. Dan nanti kirim tugasnya ke Bapak. Karena kalian sudah paham lah, Bapak berikan tugas ya. Bapak akhirilah pembelajaran hari ini dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.